Jadinya saya buat dengan konsol PSD. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi terkait mata kuliah penganggaran yang diampu oleh dosen sama Ibu Resti. Jadi sebelumnya kami dari kelompok 4 terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama saya sendiri, Kemang Ariana, dengan NIM 197051003. Yang kedua ada Inyoman Ari Krisnayadi dengan NIM 197051017. Yang ketiga ada Ibu Ayu Rai Istri Mawakani dengan NIM 190705045. Yang keempat ada Kadek Heni Kristiani dengan NIM 191705052. Dan terakhir ada Niwaya Nurantari dengan NIM 190705066. Oke, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bab 10, yaitu anggaran kas. Di mana sub pembahasan dari bab 10 ini yang pertama ada pengertian anggaran kas, yang kedua ada manfaat anggaran kas, yang ketiga ada faktor-faktor yang mengaruhi anggaran kas, dan yang terakhir ada contoh ilustrasi untuk penyusunan anggaran kas. Nah, yang pertama ada pengertian anggaran kas. Jadi sebelum masuk ke anggaran kas, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang disebut kas. Kas itu merupakan alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan untuk investasi maupun menjalankan operasi perusahaan di setiap saat pada saat dibutuhkan. Karena itu, kas mencakup semua alat pembayaran yang dimiliki perusahaan yang disimpan dalam perusahaan maupun di bank dan siap dipergunakan. Maka dari itu, bagi perusahaan memiliki alat pembayaran dalam jumlah dan waktu yang tepat, maka sangat bermanfaat positif bagi perusahaan tersebut. Nah, berikutnya ada kekurangan dan kelebihan dari kas itu sendiri. Jadi yang pertama ada kekurangan. Nah, apabila kekurangan kas atau uang akan menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar berbagai aktivitas, operasi dan investasi. Pembelian dan pembayaran bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya-biaya lain akan terganggu. Demikian pula pada investasi perusahaan baik dalam saham, gedung, mesin, dan atau tanah, aktivitas tersebut tidak akan dapat dilakukan dengan baik. Yang berikutnya ada kelebihan. Nah, kelebihan dari kas itu, apabila kelebihan kas yang melebihi kebutuhan perusahaan menyebabkan terlalu banyak uang yang menganggur, padahal harusnya uang tersebut dapat dikelola secara optimal lagi untuk kepentingan perusahaan. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan terkait pengertian dan kelebihan dan kekurangan dari kas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, perkenalkan nama saya Kadehani Kristiani, NIM 191505152. Di sini saya akan mengajukan pembahasan dari rekan saya mengenai anggaran kas. Sebelumnya sudah sempat dibahas mengenai kelebihan dan kekurangan kas, yang dimana dari hal tersebut perusahaan penting atau perlu untuk melakukan atau membuat suatu perencanaan yang baik mengenai sumber penerimaan atau sumber pengeluaran kas pada suatu periode tertentu. Maka dari itu adanya anggaran kas, yang dimana anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Jadi setiap sumber penerimaan kas harus dapat dibuat taksirannya tentang berapa banyak uang yang akan diperoleh dari setiap sumber tersebut dan kapan uang tersebut akan diterima. Setiap sumber pengeluaran juga harus dapat dibuat taksirannya tentang berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut dan kapan uang tersebut dibutuhkan. Selanjutnya mengenai tujuan anggaran kas, di mana anggaran kas itu tujuan anggaran kas itu yaitu untuk memberikan informasi yang relevan tentang taksiran penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan pada suatu periode tertentu di masa mendatang. Maka diharapkan berdasarkan informasi tersebut, perusahaan dapat membuat keputusan antisipatif tentang berbagai hal yang berkaitan dengan aliran kas tersebut.
Selanjutnya mengenai manfaat anggaran kas, di mana anggaran kas bermanfaat. Yang pertama, dapat memantau keadaan kas secara terus-menerus. Kedua, dapat menyesuaikan kas dengan total modal kerja, biaya pendapatan, penjualan, dan utang. Yang ketiga yaitu dapat memberikan gambaran posisi kas akhir setiap periode dari kegiatan operasionalnya. Yang keempat yaitu dapat menemukan kekurangan dan kelebihan kas serta menentukan kebutuhan pembiayaan dari kelebihan kas untuk investasi. Yang kelima yaitu dapat mengukur keberhasilan atas target yang sudah dibuat serta dapat mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan. Sekian presentasi dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran kas, yang pertama ada anggaran penjualan, yang kedua ada keadaan persaingan dalam pasar, lalu ada keadaan posisi perusahaan, yang keempat ada kebijaksanaan perusahaan ketika penagihan utang, yang kelima ada budget perubahan aktiva tetap, dan yang terakhir ada rencana-rencana sebuah perusahaan. Yang pertama, anggaran penjualan. Khususnya terhadap rencana tentang jenis dan jumlah barang yang ingin didagangkan dari waktu ke waktu sama periode yang akan datang. Lalu ada keadaan persaingan dalam pasar. Persaingan yang sangat lunak akan memungkinkan sebuah perusahaan untuk memperbesar juga penerimaan kasnya. Yang ketiga ada keadaan posisi perusahaan. Pada persaingan yang lumayan kuat sehingga mampu memperbesar penerimaan syarat pembayaran atau term of payment yang ditawarkan oleh pihak perusahaan. Selanjutnya yang keempat ada kebijaksanaan perusahaan ketika penagihan utang. Ketika proses penagihan utang yang lebih aktif akan dapat mempercepat penerimaan kas. Namun sebaliknya, jika penagihan utang yang kurang aktif maka akan memperlambat proses penerimaan kas. Yang kelima ada budget perubahan aktiva tetap. Di mana dalam hal ini khususnya rencana mengenai pengurangan atau penjualan aktiva tetap. Yang terakhir ada rencana-rencana sebuah perusahaan mengenai penerimaan kas dari sumber lain atau non-operating misalnya seperti penghasilan sewa, dividen, penghasilan bunga, dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran anggaran kas. Yang pertama ada budget pembelian bahan mentah, yang kedua ada posisi persaingan para supplier bahan mentah, yang ketiga ada term of payment, yang keempat ada budget atas upah tenaga kerja langsung, yang kelima ada budget untuk biaya pabrik tidak langsung, yang keenam ada budget untuk perusahaan aktiva tetap, dan yang terakhir ada planning perusahaan mengenai pengeluaran kas. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi dari penyusunan anggaran kas tersebut. Di mana di sini dicontohkan seperti ringkasan transaksi dari PT Purnasari selama tahun 2017 yang dianggarkan yaitu sebagai berikut. Kegiatan operasi. Kegiatan operasi ini berasal dari terima tagih dari pelanggan sebesar 27.000, terima dari bunga 1.000, terima dari dividen investasi saham sebesar 900, bayar utang kepada supplier atau pemasok itu sebesar 13.000, bayar gaji dan upah 5.600, bayar bunga utang 1.600, serta bayar pajak 1.500. Ada pula dari kegiatan investasi yaitu membeli aset tetap sebesar 30.600, bayar pinjaman diberikan untuk perusahaan lain sebesar 1.100, terima dari hasil jual aset tetap itu 6.200. Adapun kegiatan pendanaan yang pertama yaitu terima hasil jual saham biasa itu sebesar 15.000, terima dari hasil jual obligasi atau utang jangka panjang itu sebesar 9.500, bayar dividen sebesar 1.700 dan bayar utang jangka panjang itu sebesar 9.000. Adapun data dari anggaran laba rugi tahun 2017 yaitu pendapatan sebesar 31.200 dan beban 27.100 sehingga laba bersih pada tahun 2017 yaitu sebesar 4.100. Ada pula anggaran neraca komparatif yang dimana menjelaskan pada tahun 2016 total aset sebesar 55.950 dan 2017 77.400 sehingga pada total aset mengalami kenaikan sebesar 21.450. Begitu pula pada utang dan modal, di mana tahun 2016 sebesar 56.950 dan tahun 2017 sebesar 87.400, di mana juga mengalami kenaikan sebesar 21.450. Nah, dari data di atas
kita diminta untuk menyusun anggaran kas dengan pendekatan kas masuk dan keluar, bentuk tunggal dan bentuk campuran. Pada bentuk tunggal disusun dengan cara mengelompokkan satu kelompok kas masuk dan satu kelompok lagi kas keluar, di mana dapat lihat dalam tabel. Kas masuk itu total jumlah kas masuk itu sebesar 59.600 dan kas keluar itu sebesar 64.100. Sehingga dari tabel di atas dapat dibuat ringkasannya sebagai berikut. Kas masuk sebesar 59.600, kas keluar 64.100, sehingga kekurangan kas itu menjadi 4.000, sedangkan kas awal itu sebesar 12.700 sehingga kas akhir sebesar 8.200. Sedangkan pada bentuk campuran, anggaran kas bentuk campuran disusun dengan cara tiap kegiatan kas masuk dikurangi dengan kas keluarnya, sehingga akan diketahui kas masuk bersih dan atau kas keluar bersih dari masing-masing kegiatan perusahaan. Seperti dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Dari tabel ini dapat dibuat ringkasannya sebagai berikut. Kas masuk dari kegiatan operasi itu sebesar 7.200 dan kas keluar bersih untuk kegiatan investasi yaitu sebesar 25.500 dan kas masuk bersih dari kegiatan pendanaan yaitu sebesar 13.800, sehingga kekurangan kas itu 4.500. Sedangkan kas awal pada tahun 2017 yaitu sebesar 12.700 dan kas akhir pada tahun 2017 yaitu sebesar 8.200. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Melanjutkan presentasi tentang ilustrasi penyusunan anggaran kas. Berikut adalah anggaran kas bentuk tunggal pendekat akunting keuangan tidak data langsung. Berdasarkan data anggaran laba rugi tahun 2017 dan PT Purnasa data anggaran neraca komparatif tahun 2016 dan tahun 2017 serta data lain yang dapat disusun anggaran kas tahun 2017 dengan pendekatan akunting keuangan atau tidak data langsung. Anggaran kas tahun 2007 dapat disusun dalam 2 bentuk, yaitu bentuk tunggal dan bentuk campuran. Kas masuk dari kegiatan operasi sebesar 9.800 dan kas keluar dari kegiatan operasi sebesar 2.600. Dalam anggaran kas metode data langsung seperti tabel 4 dan tabel 5 bukan menggambarkan jumlah kas masuk dan jumlah kas keluar semestinya. Oleh karena itu jumlah kas masuk kegiatan operasi sebesar 28.900 dan jumlah kas keluar kegiatan operasi sebesar 21.700 pada anggaran kas metode langsung yaitu pada tabel 2 dan tabel 3. Jumlah tidak sama dengan metode langsung yaitu pada tabel 4 dan tabel 5. Jumlah kas masuk dan jumlah kas keluar dari kegiatan operasi semestinya adalah seperti pada anggaran kas yang menggunakan metode langsung. Berikut adalah tabel anggaran kas bentuk campuran pendekat akunting keuangan metode tak langsung. Operasi pada metode langsung lebih menggambarkan laba tunai daripada kas masuk. Anggaran laba rugi dan neraca komparatif pada tabel 1. Anggaran kas pada tabel 4 dapat diringkaskan seperti kas masuk yaitu 40.500, kas keluar 45.000, kekurangan kas sebesar 4.500, di mana kas awal 12.700 dan kas akhir yaitu sebesar 8.200. Anggaran kas pada tabel 5 dapat dibuat ringkasnya sebagai berikut, yaitu kas masuk besar dari kegiatan operasi 7.200, kas keluar besar untuk kegiatan investasi sebesar 25.500, kas masuk besar kegiatan pendanaan yaitu 13.800, kekurangan kas sebesar 4.500, di mana kas awal sama dengan 12.700, jadi kas akhir sebesar 8.200. Untuk lebih jelasnya, anggaran kas pendekatan akunting keuangan atau tidak langsung bentuk tunggal bentuk campur yang semestinya terlihat pada seperti tabel 4 dan tabel 6 dan tabel 7 berikut. Berikut adalah anggaran kas bentuk tunggal pendekatan akunting keuangan atau tidak langsung. Pada tabel 6 tampak laba operasi sebesar 3.400 yaitu laba bersih dikurangi laba menjual aset tetap sama dengan 4.100 dikurangi 700. Jadi hasilnya itu sebesar 3.400. Berikut adalah tabel anggaran kas bentuk campuran dekat akunting keuangan atau tidak langsung. Pada tabel 7 tampak bahwa laba operasi adalah laba bersih dikurangi laba menjual aset tetap atau Rp3.400 sama dengan didapat dari 4.100 dikurangi 700. Oleh karena laba menjual aset tetap sebagai pengurang laba bersih untuk menghasilkan laba operasi, maka pada kas keluar untuk kegiatan operasi tidak tampak lagi menjual aset tetap sebesar 700. Baik, demikian yang bisa kami jelaskan tentang materi anggaran kas. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.